Jadi energi itu bergerak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Energi bergerak sesuai dengan pikiran kita. Entah pikiran kita positif maupun negatif, itu energi kita bergerak. Jadi energi itu bergerak sesuai dengan isi pikiran kita ya. Isi pikiran kita kemana? Negatif maupun positif, energi mengikutinya. Sayangnya tidak sedikit yang tidak menyadari pikirannya kemana, arahnya kemana. Ya memang yang dipikirkan adalah sesuatu yang positif menurutnya, akan tetapi yang muncul perasaannya adalah sesuatu yang negatif. Itu tidak jarang, sehingga membentuk energi-energi yang membantu mewujudkan apa yang terkait rasa tersebut. Jadi ini kuncinya. Ciri-ciri energi, ciri-ciri pikiran kita yang menyentuh energi adalah yang sampai ke level rasa. Karena dari rasa itulah ada atensi yang disampaikan. Kemudian ada vibrasi, ada getarannya yang akhirnya menyentuh energi. Jadi kalau kita mau memahami diri kita lebih dalam lagi ke level pikiran, kemudian energi, ini ternyata banyak sekali yang kadang pikiran kita tuh bergerak liar. Di antaranya contoh liarnya adalah ketakutan terhadap masa depan, ketakutan terhadap hari esok, ketakutan terhadap kehidupan, ketakutan tentang pasangan, ketakutan tentang ekonomi, ketakutan apapun itu. Dan ketakutan itu yang menyentuh level rasa takut, benar-benar takut, maka akan membentuk energi yang kemudian energi itu akan membantu mewujudkan ketakutan. Hati-hati makanya. Ini yang perlu dipelajari. Jadi energi itu sangat lembut sekali ya. Wah, kalau kita bahas ke sini luar biasa. Bahkan ketika kita menciptakan rasa untuk membuat orang jatuh cinta ke kita, tapi benar-benar sampai ke rasa, membentuk getaran. Kemudian dari getaran itu membentuk energi. Sampailah energi itu kepada orang yang kita inginkan. Itu yang disebut pelet ya. Pelet modern begitu. Kita memainkan energi dari pikiran, kemudian energi yang sampai nanti. Atau mau diwujudkan energi itu menjadi sosok makhluk, boleh. Energi itu menjadi sosok makhluk, boleh. Seolah-olah jadi makhluk apa gitu ya, kemudian narik untuk kita, boleh. Termasuk untuk hal rezeki, ekonomi, finansial dan sejenisnya. Bermulai dari pikiran. Mari kita rancang, mari kita bentuk pikiran kita, mari kita tata pikiran kita agar energi yang kita bentuk itu energi-energi yang membantu kita ke arah yang positif sesuai yang kita harapkan. Jangan sampai pikiran kita liar. Penyebab pikiran liar, penyebab ketakutan dan lain sebagainya yang disebut liar itu adalah program-program pikiran yang sengaja maupun tidak sengaja tertanam selamanya. Contoh dari kecil, sejak lahir sampai dengan dewasa, program-program yang disengaja maupun tidak disengaja oleh orang tua, lingkungan, orang sekeliling, itu sangat mempengaruhi sekali program pikiran kita dan membentuk program pikiran kita yang kemudian menjadi respon cepat kita dalam menyikapi sesuatu hal. Dari kecil terbiasa menyikapi sesuatu serba ketakutan, ditakut-takuti dan lain sebagainya, akhirnya gampang ketakutan. Dari kecil dibiasakan melihat sesuatu yang belum kita temui itu mengerikan. Karena merasa tidak mampu, merasa tidak kenal, merasa tidak tahu, akhirnya seolah-olah mengerikan, menakutkan. Dan itu menjadi kebiasaan, respon-respon seperti itu ke hal-hal baru. Nah, ini akan menyentuh energi-energi yang bisa jadi ke bagian yang kita tidak harapkan. Program-program itu
selama ini berapa tahun kita hidup ini saling muncul ya, saling bermunculan. Nah, tinggal yang paling mana yang dominan, itu yang nanti akan mempengaruhi kehidupan kita, karena dalam level energi tersentuh. Jadi teman-teman, mari kita pelajari bersama tentang dunia energi, tentu termasuk tentang sistem berpikir manusia, agar dasar-dasarnya kita kuasai dulu, kemudian pengembangannya sampai ke level energi kita kembangkan juga, dan kita mampu mengelola dengan baik. Gitu teman-teman, kurang lebih. Saya kira nanti saya lanjutkan di sesi-sesi berikutnya tentang energi, level pikiran, dan tentang dunia pemberdayaan diri lain. Sampai jumpa, terima kasih. Semoga bermanfaat.